Lama tak muncul di hadapan publik selama 2 bulan lamanya, kini Rasman Arif Nasution yang sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris, kini akhirnya kembali muncul. Kemunculan Rasman kemarin tidak lain adalah untuk menjelaskan tentang gelar perkara yang telah dilakukan penyidik atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Dalam gelar perkara tersebut, pengacara kelahiran Sumatera Utara itu pun mengaku telah membeberkan bukti akurat di hadapan penyidik, sebagaimana dirinya tak terima ditetapkan sebagai tersangka, karena dirinya masih berkeyakinan bahwa apa yang ia lakukan masih dalam lindungan Undang-Undang Advokat. Lantas, seperti apa bentuk pembelaan Rasman kali ini atas gelar perkara yang kemarin digelar? Akankah Rasman dalam waktu dekat ini akan ditahan? Selama hampir 2 bulan ya, saya tidak statement di depan media, hanya melalui Instagram saya untuk menjawab banyaknya pertanyaan wartawan terkait dengan status tersangka terhadap saya sebagai kuasa hukum dan status tersangka kepada Iklim Hakim sebagai ketua. Jadi pada hari ini alhamdulillah mulai dari jam 9 tepat ya, saya luar biasa lihat hari ini ya, bahwa jam 9 tepat ngapain dimulai gelar, dipimpin oleh Pak Kombes Pol Kurniawan, dihadiri oleh Korwas Pak Wawan, dihadiri mewakili Ruwasu, mewakili Divkum, mewakili Propa, dan juga penyidik, dihadiri ahli yang independen. Saya menduga adanya dugaan kriminalisasi, pemaksaan status tersangka terhadap saya. Dan saya ingatkan, kalau saya sampai bermasalah hukum, sementara saya berdiri tegak sebagai seorang lawyer yang membela seorang klien, rentang waktu 25 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022, saya melakukan pembelaan hukum non-litigasi terhadap saudara Iklim Hakim tidak lebih dari 11 Juni. 25 April tanda tangan kuasa, 27 April posting. Kemudian 10 Mei Hotman Paris membuat laporan polisi. 11 Jun Iklim Hakim cabut kuasa. Paham ya? Nah, karena saya pelajari dengan tim. Pertama, saya dilindungi Undang-Undang Advokat. Jelas nomor 18 2003. Kalau kita lihat pasalnya juga diatur di sana. Pasal 16. Bahwa seorang advokat tidak identik dengan klien. Dan itu ada juga putusan Mahkamah Konstitusi. Dan pasal 18 Undang-Undang Advokat bahwa seorang advokat memiliki hak imunitas, hak kekebalan dalam menjalankan tugas profesi. Ketika Hotman tadi ada di situ, orang yang biasa menggebu-gebu agak rada-rada apa tadi Pak Waketum ya, agak rada-rada panik. Di situ dia mengatakan bahwa seorang advokat tidak dibenarkan melakukan tindak pidana. Misalnya suruh bunuh orang. Loh, saya juga nggak goblok. Masa saya suruh bunuh orang? Dalam gelar tadi, kita diminta penjelasan. Namanya gelar perkara khusus ya. 2 bulan saya mengajukan ini. Kenapa saya tidak mau diperiksa sebagai tersangka sebelum gelar? Dan itu saya terima kasih buat organisasi Peradi Bersatu. Luar biasa Pak. Terima kasih saya ini kepada seluruh pengurus, Pak Ketum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan seluruh Dewan Pengawas anggota. Karena mereka tampil dan Bu Ida juga tampil, Rahmat, untuk kita minta gelar perkara. Penyidik, saya sampaikan tadi keberatan saya minta ahli datangan 2 kali ditolak. Dengan alasan katanya tersangka dulu. Padahal setahu saya tidak. Tadi juga sudah diperiksa, nanti akan diperiksa oleh gelar mereka. Kemudian dari data-data yang kami sajikan tadi, lengkap dasar-dasar saya sebagai seorang lawyer, dan kemudian data-data yang saya sampaikan itu
cukup kuat. Di balik munculnya Rasman yang kembali hadir di hadapan publik, sebuah sensasi justru kembali dibuat oleh musuh bebuyutannya, yakni Hotman Paris Hutapea. Dalam unggahannya di akun Instagram miliknya, Hotman Paris turut melontarkan sindiran terhadap salah seorang pengacara yang dianggapnya suka memakai barang KW. Lantas, seperti apa sindiran yang dilontarkan Hotman kali ini? Benarkah sindiran itu kembali ditunjukkan kepada Rasman yang menyandang status tersangka atas laporan polisi yang ia buat? Sebagai pengacara yang sudah praktek 38 tahun, saya mau kasih pencerahan kepada para warga dalam memilih pengacara. Satu, jangan memakai pengacara yang sering memakai barang-barang KW-KW, baju KW-KW, mobil KW-KW atau palsu, tapi mengaku seolah-olah asli. Kalau dia berani membohongi publik, berarti dia juga akan gampang membohongi kliennya. Yang kedua, pikirkan baik-baik untuk memakai pengacara yang terlalu banyak cerai. Misalnya istrinya sampai 7, bahkan begitu sudah tidak suka, langsung begitu saja pisah tanpa jaminan masa depan si wanita dan anak-anaknya. Kalau anak istrinya aja tidak disayangin, tidak dipertanggungjawabkan, bagaimana dia bisa melindungi diri Anda? Yang keempat, kalau terlalu sering pengacara ada skandal di media, misalnya pelecehan atau juga membujuk cewek dengan bayaran murah, atau juga banyak kliennya yang mengeluh, yang ngomong di media merasa sudah bayar tapi tidak ada pertanggungjawaban, tidak jujur soal keuangan. Kalau sudah terlalu sering ada di media, saya ingatkan jangan pakai pengacara seperti itu. Masih banyak pengacara yang baik. Kau selalu senggol, tapi orang semua tahu arahnya ke saya. Sekarang saya akan buat perhitungan dengan kau. Saya akan cari waktu yang tepat untuk ketemu kau one by one. Ingat ini, ya. Ingat ini, Hotman. One by one saya akan cari waktu yang tepat bertemu dengan kau. Saya tidak main-main. Ya, prinsip saya hidup sekali, mati sekali. Saya minta stop. Dan sekarang saya tidak main-main. Saya ini kader ormas, politisi, lawyer, akademisi, tapi mental saya kelihatannya kau cari masalah terus dengan saya. Di kampungmu saya sudah tracking kau. Kau sudah ungkap ABC semua. Kau tidak gentle. Kalau saya gentle, saya sebut Hotman Paris, sebut nama saya. Tapi karena semua arah sudah ke saya dan jelas menyebut-nyebut saya, maka saya buat perhitungan sama kau. Saya nggak peduli siapa kau, siapa di belakang kau. Kau akan berurusan dengan saya one by one. Ingat itu. Mulutnya itu perlu dijaga itu orang, ya. Mulutnya perlu dijaga itu. Asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Saya nggak pernah marah seperti ini, tapi kali ini dia harus kena. Kau bilang kau orang hebat, tapi ilmu kau sampai di mana? Maka saya tantang kau. Debat hukum ayo, debat politik ayo, debat apapun, ring pun ayo. Jadi, nampaknya kau terus, saya akan selesaikan kau secara jantan. Tidak usah kau giring-giring opini publik, ya. Ya, tidak perlu sama saya itu. Saya sudah berusaha menahan diri, kau terus. Dan kau tidak gentle.